Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang berlimpah. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa, diberikan kesabaran dan kesembuhan yang tuntas. Amin. Kita semua diciptakan dengan karakter dan sifat yang berbeda. Tidak ada yang sama satu dengan yang lain, termasuk kembar siam sekalipun. Tidak ada yang identik sama. Terlebih lagi, bila kita bicara tentang keinginan, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Apalagi bila ditunjang dengan kemampuan finansial yang baik. Ada banyak hal yang menyebabkan kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Seperti kompetisi, ingin lebih wah dari orang lain, adalah pendorong kita tidak puas dengan apa yang ada. Ketidakpuasan ini kadang-kadang didorong oleh harga diri dan pencarian identitas. Tetapi bisa juga disebabkan rasa ingin tahu, apalagi bila ditunjang dengan kemampuan finansial yang baik. Bagaimana sih rasanya bila menggunakan ini atau itu? Demikian juga dengan kita para pesepeda. Terkadang kita mudah terjebak dalam sensasi memiliki sepeda yang lebih ringan, lebih cepat, dan lebih aerodinamis. Apapun yang kita miliki tidak pernah akan puas. Akan selalu ada sesuatu yang lebih baru yang menggoda diri kita dengan iming-iming meningkatkan kemampuan bersepeda kita ke tingkat berikutnya. Meskipun beberapa komponen sepeda seperti sadel, kaset berkualitas, ban dan lampu sepeda dapat membuat perbedaan besar dalam performa, kenyamanan, dan keselamatan kita, tetapi tidak semua peningkatan tersebut memiliki nilai yang sama. Yang ada adalah hanya menghabiskan uang kita untuk mengupgrade sepeda yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Berikut 7 upgrade yang mungkin sebenarnya tidak kita butuhkan. Satu, handlebar karbon. Beberapa pesepeda berpendapat bahwa handlebar karbon akan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kelelahan pada tangan dan lengan kita karena mampu meredam getaran jalan. Tetapi sebenarnya, mengeluarkan uang yang banyak tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Meredam getaran sebenarnya bisa dilakukan dengan memasang bar tape yang lebih tebal dan ban yang lebih lebar, sehingga sangat membantu untuk membuat perjalanan kita lebih nyaman dan juga lebih murah untuk meredam getaran. Dalam banyak kasus, handlebar aluminium memiliki performa yang persis sama dengan handlebar karbon dengan harga 3 kali lebih murah. Perbedaan berat antara keduanya tidak cukup signifikan bagi sebagian besar pesepeda rekreasi. Dan dalam kasus ketika kita terjatuh, handlebar aluminium memiliki peluang lebih baik untuk bertahan. Dan lagi, handlebar karbon gampang patah hanya karena mengencangkan salah satu baut terlalu kencang. 2. Grup set kelas atas. Tidak dapat disangkal, grup set kelas atas terlihat indah dan berkinerja lebih baik. Walaupun grup set kelas atas sedikit lebih ringan dibandingkan grup set menengah ke bawah, tetapi perbedaannya sangat sedikit dirasakan oleh kelompok penggemar sepeda. Berbeda bila kita pembalap. Pesepeda profesional yang memang selisih beberapa gram sangat mempengaruhi prestasi mereka. Selain itu, banyak rangkaian komponen kelas atas dibuat dengan bahan yang lebih ringan, tetapi tidak bisa bertahan lama. Opsi grup set tingkat kedua atau ketiga adalah pilihan terbaik kita. Lebih fokus pada menjaga kebersihan drivetrain kita akan membuat sepeda kita berfungsi dan berkinerja di tingkat atas. 3. Biring keramik. Kualitas biring yang ada dalam hub roda depan dan belakang kita mempengaruhi kinerja perputaran roda sepeda kita. Lebih sedikit gesekan di antara biring membuat roda menggelinding lebih mudah dan mulus.
Masuk akal kemudian bahwa bantalan keramik dengan kelemahan yang lebih sedikit dan pengurangan berat memberikan beberapa keunggulan kinerja dibandingkan biring baja. Namun, kita akan mengeluarkan biaya yang signifikan bila melakukan upgrade ke biring keramik. Kita bisa mendapatkan hub roda baru dengan biring baja yang sangat bagus dengan harga lebih murah. Kecuali jika kita berencana memenangkan Tour de France berikutnya. 4. Velg tinggi. Mengupgrade dari wheelset yang biasa-biasa saja ke wheelset yang bagus adalah salah satu peningkatan terbaik yang dapat kita investasikan. Wheelset yang bagus dapat berputar lebih halus, lebih nyaman, lebih ringan, dan memberikan keuntungan aerodinamis yang sebanding dengan investasi kita. Meskipun demikian, kita tidak perlu membeli wheelset terbaik dan mahal. Ada banyak wheelset karbon aero yang terjangkau, yang ringan, dan memberikan sebagian besar manfaat yang sama. Perbedaan bobot antara wheelset aero high-end dan mid-level tidak terlalu jauh. Apalagi perbedaan harga yang mencolok disebabkan oleh jenis karbon yang digunakan, desain bentuk, dan biringnya. Wheelset mid-level memang tidak secepat seperti dalam kondisi balapan, yang membutuhkan wheelset kelas atas, bila dilihat dari segi bobot yang mempengaruhi kecepatan. Tetapi kita tahu, pesepeda amatir jarang mengayuh sepedanya pada kecepatan yang sama dengan saat balapan yang biasanya rata-rata 40 km per jam. Oleh karena itu, kebutuhan yang tidak terlalu tinggi ini, membeli roda kelas atas, efek yang dihasilkannya tidak sepadan dengan harga beli. Faktanya, bahkan sepeda roda aluminium berkualitas dengan desain tubeless adalah yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar pesepeda, dan itu bertahan lebih lama dibandingkan bahan karbon. 5. Pedal. Perbedaan terbesar antara pedal karbon dan pedal aluminium standar adalah bobotnya. Meskipun pedal seperti Lucchio Blade Carbon menyatakan bahwa mereka lebih aerodinamis, keunggulan pada pedal ini dapat diabaikan, terutama pada kecepatan rendah. Ketika kita mempertimbangkan perbedaan berat antara pedal seperti KO Blade Carbon dengan berat 95 gram dan KO2 Max dengan berat 130 gram, hanya sekitar 35 gram, kita tidak benar-benar mendapatkan banyak keuntungan dengan harga sekitar 4 jutaan. Aluminium dan bahan yang lebih kuat dari opsi yang lebih murah juga bisa bertahan lebih lama dan cenderung tidak retak jika kita terjatuh. 6. Tempat botol. Salah satu peningkatan paling tidak berguna adalah tempat botol. Ada tempat botol karbon dengan harga yang mendekati 1 jutaan yang tidak lebih ringan dari tempat botol plastik yang dapat kita beli dengan harga yang lebih murah. Dalam hal kinerja, keduanya menahan botol air kita dengan cara yang persis sama dan bisa bertahan selamanya, kecuali terbentur bebatuan ketika jatuh. 7. Frame sepeda karbon. Seperti handlebar, sebagian besar keuntungan yang kita dapatkan dengan frame karbon adalah bobot yang lebih ringan. Ya, kita akan menghemat beberapa gram dengan memilih presisi karbon. Tetapi akan lebih baik bila dana yang kita miliki dialokasikan untuk komponen yang lain, kecuali memang kita kaya raya. Ban, sadel yang nyaman, rantai yang bagus, dan wheelset menengah semuanya lebih menguntungkan dibandingkan hanya sekedar frame karbon. Dari beberapa opsi yang tersedia, hanya ada perbedaan berat sekitar 35 gram, tetapi harganya bagaikan langit dan bumi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.